Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2A ini mengimplementasikan YouTube channel sebagai media konferensi pada aplikasi Telegram sendiri. Nah, boleh di next. Ini ada nama anggota kami. Di sini ada aku sendiri, Devi Agustin, ada Keisha Almauren, ada Marsha Putri Fauzia, ada Nadifa Nazwa Aulia, ada Ratu Pegawangi Permata, sama Fadia Wijaya. Next. Untuk selanjutnya, aku serahkan ke teman-teman aku untuk menjelaskan mengenai pendahuluan dan lainnya. Pendahuluan, eh, oke, aku pendahuluan ya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, di era ini tuh pasti internet tuh menjadi kebutuhan primer manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya nih. Nah, saat ini internet menjadi hal yang utama bagi individu, kelompok, maupun sebuah perusahaan. Pengguna internet dapat memudahkan dan membantu seluruh kegiatan manusia di era pandemi satu ini. Nah, hal ini mendukung meningkatnya pengguna internet dari tahun ke tahun. Sebab internet menyediakan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa dari konsumen lain. Mackey dan Young dalam Nasrullah 2016 mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu to be shared on the one dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Menurut Fedianti Augustinah dan Widayati, penggunaan sarana promosi melalui sosial media yang tepat dan efektif dapat meningkatkan volume penjualan. Salah satu media sosial yang dapat dipilih untuk sarana promosi atau sebagai media pemasaran digital adalah Telegram nih. Menurut Jeffrey Fahana, Telegram sendiri adalah aplikasi berbagai pesan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Next. Nah, di sini ada metode. Jadi metode yang kita pakai untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis data dokumen research, yaitu bentuk-bentuk dokumen yang relevan berupa kata seperti catatan dalam sejarah, laporan dokumen, dan berkas-berkas resmi yang sesuai dengan apa yang kita teliti. Sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Terus penelitian ini tuh fokusnya ke fenomena sosial dan bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai implementasi Twitter channel sebagai media konvergensi pada aplikasi Telegram. Tolong ini. Oke, jadi selanjutnya ini adalah sejarah sebelum terbentuknya Telegram. Nah, jadi Pavel Durov merancang platform sosial bernama VKontakte pada 2006. Nah, platform ini biasa dikenal dengan VK yang memiliki arti terhubung atau dalam kontak. Nah, melihat popularitas VK sangat meningkat karena penggunanya cukup banyak, Nikolai Durov memutuskan untuk bergabung ke perusahaan. Akhirnya dalam waktu satu tahun, perkembangan VK pun semakin pesat karena terinspirasi dari aplikasi Facebook yang memiliki berbagai macam fitur. Dan VK menjadi aplikasi paling populer nih di Rusia. Selanjutnya, platform ini semakin berkembang dan dilengkapi berbagai layanan lengkap seperti fitur mencari pekerjaan, mengunduh album musik, dan lain sebagainya. Boleh next slide? Nah, memasuki tahun 2011, Rusia mengalami gelombang protes yang menentang hasil pemilihan parlemen. Dalam upaya tersebut, Dinas Keamanan Federal meminta platform VK untuk menutup grup dan halaman yang menggunakan situs tersebut untuk mengordinasikan dan menggalang protes. Hingga kemudian, Mail.ru Group, sebuah holding teknologi terkemuka di Rusia, yang juga menaungi VK, mencoba mengambil alih kepemilikan penuh atas perusahaan tersebut. Singkat cerita, tahun tersebut menjadi titik terendah Durov bersaudara. Pavel pun memutuskan untuk menjual sisa 12% sahamnya ke Mail.ru, kemudian mengundurkan diri sebagai CEO dan meninggalkan Rusia. Oke, selanjutnya sejarah berdirinya Telegram. Jadi pada tahun 2013, ini mulai bangkit kembali nih dan mulai membangun Telegram. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan untuk iOS pada 14 Agustus dan Android pada 20 Oktober di tahun 2013 dan menjadi salah satu layanan pesan instan yang memiliki fitur lebih kompleks dibandingkan dengan layanan pesan yang lain. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri nih bagi para penggunanya dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna terbanyak yang mengunduh Telegram. Saya dilanjut. Nah, kemudian di sini ada 3 fitur Telegram yang akan saya jelaskan. Jadi mengawali tahun 2023, aplikasi Telegram ini menghadirkan pembaruan fitur baru yang lebih beragam untuk diakses oleh para penggunanya seperti bot, channel, dan supergroups. Boleh di next? Nah, jadi bot itu tuh kita bisa mencari musik, terus kita bisa menerjemahkan dari bot tersebut. Ini seperti ChatGPT. Next. Nah, di channel ini kita tuh bisa menyebarkan sebuah konten-konten seperti di sini ada konten
SBM Poltekar, yaitu menginformasikan hal-hal yang penting. Terus ada juga di sini untuk share tugas-tugas catatan materi ambis. Terus biasanya channel juga lebih sering digunakan untuk membagikan video-video ilegal seperti film-film yang ada di Netflix dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, terus yang ketiga di sini ada supergroups. Jadi supergroups ini dia jumlah membernya tuh bisa mencapai 10.000 sendiri gitu. Atau mungkin tidak dibatasi. Terus juga isi dari supergroups ini tuh bisa dibagi-bagi lagi seperti yang ada di contoh sebelah kanannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya tuh juga ada juga nih fitur-fitur yang baru banget di tahun 2023 ini yang makin berkembang juga, yaitu ada video call group, ada story Telegram, dan ada penyimpanan float. Boleh di next, lihat contohnya. Nah, di sini tuh ada namanya vid call atau video call group. Nah, di sini tuh kita juga bisa share screen untuk materi kita kayak share screen seperti di Zoom juga bisa. Kayak di sini juga batas maksimalnya juga banyak untuk di Telegram. Jadi memudahkan kita untuk komunikasi melalui medianya. Next. Nah, di sini tuh juga baru banget Telegram di tahun ini tuh dia nyediain namanya fitur story Telegram nih. Di sini tuh seperti aplikasi sebelah, kalau dia tuh bisa update status atau update kegiatan gitu di story-nya ini. Next. Nah, selanjutnya ini ada close friend atau penyimpanan-penyimpanan. Jadi di sini tuh kayak kelihatan kayak strongnya yang digunakan tuh berapa, sama kayak datanya tuh bisa dibatasin juga. Misalnya penggunaan datanya tuh dalam sebulan itu di Telegram juga bisa, sama kayak penyimpanan-penyimpanan kayak itu kan kalau Telegram kan ada video sama foto ya. Nah, itu tuh kita bisa batasin untuk mau berapa penyimpanannya biar nggak penuh-penuh banget gitu loh. Karena kan setahu aku Telegram juga menyimpan data yang banyak ya. Jadi di situ ada fiturnya juga close friend. Jadi kita bisa atur mau penyimpanannya itu mau seberapa gitu dan bisa dibersihin juga. Next. Oke, di sini ada kelebihan aplikasi Telegram. Yang pertama itu kita bisa mencari konten dengan mengetik atau men-search hashtag-hashtag yang berkaitan dengan konten tersebut. Terus juga akses aplikasinya sangat mudah. Sama kayak aplikasi seperti WhatsApp itu kan mudah ya untuk diakses. Terus juga ada fitur channel dan bot yang sudah dijelaskan tadi yang sangat membantu tentunya bagi para penggunanya. Dan dalam satu aplikasi atau dalam satu device kita bisa mendaftarkan 3 akun. Boleh dilanjut. Setelah kelebihan, ada kekurangannya juga nih dari aplikasi Telegram. Dikarenakan mudahnya akses tadi, akun kita ini juga mudah terkena hack atau diretas. Terus juga banyak konten yang tidak senonoh nih yang bisa beredar di Telegram itu sendiri. Kita juga bisa dimasukkan ke dalam grup-grup random yang kita nggak tahu siapanya. Dan juga chatnya ini tidak terenkripsi atau tidak terjaga supaya orang lain tuh nggak bisa lihat chat kita gitu. Jadi belum ada fitur enskripsi chat di aplikasi Telegram ini. Oke, contoh kasus dari Telegram adalah yang pertama, WTV melawan kasus pembajakan di Telegram. Nah, di sini film mulai banyak ditemui di platform Telegram. Walau mengartiskan sebagai kontennya, WTV tetap dirugikan karena beberapa tayangannya bisa dinikmati. Setiap rumah produksi harus mengeluarkan setiap uang yang tak sedikit dalam membuat sebuah konten. Ini pembajakan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada kasus video shoot mirip Rebecca Clover terduga pelaku sebarkan via Telegram. Nah, kasus pidana ini menyangkut video shoot mirip Rebecca Clover sudah mendapati titik terang. Belum lama ini juga ada pelaku penyebaran video shoot yang video shoot itu sudah diamankan oleh polisi. Nah, pelaku diduga penyebar video mantan kekasih Fadli Faisal ini berinisial BF. Usai terduga pelaku ditangkap, kuasa hukum Rebecca, Sandi Arifin, mengungkapkan kondisi terkini kliennya sudah makin baik dan di mana sebelum mental Rebecca Clover disebut sempat terguncang. Selanjutnya, terungkap kasus penjualan konten video gay anak dijual Rp 150.000, disebar lewat platform Telegram. Nah, praktikal jual video pornografi anak di media sosial kembali marak terjadi. Konten ini diistilahkan dengan PVGK, singkatan dari Video Guy Kid. Akun yang memperjualbelikan video gay anak, mereka memiliki pemilik akun mengirimkan secara privat melalui WhatsApp dan Telegram. Di dalam grup tersebut
transaksi dilakukan dan konten yang disepakati dan ditransmigrasikan kepada pembeli. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan integrasi anak-anak yang rentan. Dan ini adalah contoh nyata bagaimana media sosial dan platform pesan instan, khususnya Telegram, dapat disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Baik, untuk kesimpulannya adalah di era globalisasi ini, kita tidak lepas dengan produk-produk digital yang mana sudah dikonvergensi demi memudahkan kehidupan kita. Salah satunya adalah media konvergensi. Nah, di Indonesia sendiri, media konvergensi sangat banyak implementasinya. Salah satunya adalah aplikasi perpesanan Telegram. Nah, aplikasi Telegram membantu kita tidak hanya terhubung dengan individu lain atau kelompok lain, namun kita bisa mendapatkan informasi penting yang bisa menunjang hidup kita. Namun, kemudahan itu tentu ada dampak negatifnya, yakni adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Beberapa contohnya adalah penyimpangan norma sosial tersebut adalah seperti beredarnya pembajakan film, video source selebritis, bahkan jual beli video gay anak. Nah, itu dia hasil presentasi kami, hasil pemaparan kami mengenai aplikasi Telegram. Sekian, terima kasih semuanya.